Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana Mas? Tadi habis cari bukaan nih untuk ini orang-orang di rumah. Oh, sip. Iya. Dapat banyak. Enggak, ya kan ini sawalan, jadi kita ya agak susah nyarinya. Oh Enggak gitu. kayak kalau kemarin Ramadan tuh kan. Berarti puasa yang 6 hari ya? Iya betul. Iya, Ya, semoga mencoba untuk bisa istiqomah lah kata-kata kayak gitu Ustaz. Gitu, Ya, semoga. bagus. Insya Allah pahalanya kan setara dengan setahun puasa ya. Oh gitu? Iya. Oh, biasa, baru tahu saya mau justru. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah ini habis melakukan beberapa kegiatan dan semoga semuanya berjalan baik. Amin. Planning-planningnya jalan semua? Sejauh ini jalan ya, terutama di beberapa hal saya merintis lembaga tafsir juga untuk bergerak. Ya, kita mengkaji beberapa hal integratif, tidak hanya tentang Qur'annya saja, tetapi berbagai hal, misalkan Quran dan lingkungan, dan tentu saja yang kita liput ini adalah salah satunya Quran dan kondisi psikologi seseorang. Ya, misalkan Quran dan kondisi psikologi seseorang. Itu Ya, berhubungan banget ya. berhubungan keadaan jiwa seseorang. Ya, meskipun Al-Quran bukan psikiater, tapi Al-Quran memberikan beberapa tuntunan-tuntunan agar jiwa kita bisa lebih tenang. Ya, itu seperti itu. Misalkan sekarang kita soroti beberapa berita, banyak yang ada problem bunuh diri, ada yang problem lalu sengaja menaruh dia dan motornya di rel kereta api. Ini sebenarnya terjadi karena manusia jarang berinteraksi dengan kitab sucinya. Karena kitab suci sudah memberikan tuntunan-tuntunan. Kamu kalau berpikir seperti ini, kalau berharap seperti ini. Jangan berharap yang seperti ini karena nanti efeknya seperti ini. Kira-kira begitu. Ya, sehingga ini bisa mengcover betul kebutuhan jiwa kita. Jadi yang lapar itu sebetulnya dahaga, lapar itu bukan hanya perut dan tenggorokan, tetapi jiwa dan spiritualitas kita juga terkadang kering dan butuh asupan-asupan. Dan asupan yang paling kuat dalam memberi gizi terhadap spiritualitas kita ya Al-Quran itu. Oh gitu. Jadi itu salah satu fungsi dari manfaat lah dari Al-Quran. Iya betul. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah itu. Oke, terus tadi ya, Ustadz kan bikin sesuatu banyak hal lah kata-kata. Terus harapannya kira-kira apa sih? Tentu harapannya kita bisa menjalani amanah dari Ali bin Abi Thalib itu ya. Istantikil Quran. Buatlah Quran itu berbicara. Ya, Quran kan teks, tidak bisa berbicara dong. Tentu saja yang mengajaknya bisa berbicara adalah orang-orang yang berkelut dengan ilmu-ilmu ke-Al-Quranan. Sehingga ayat demi ayat bisa tersampaikan maknanya secara detail, terperinci, dan tentunya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh seperti itu. Oke. Aku apa ya? Semua orang ketika berharap sesuatu itu Ustaz atau itu kan pasti maunya berhasil gitu. Iya pasti. Harapannya lancar, mulus, berhasil. Betul. Kadang-kadang mereka lupa dengan tahapan-tahapannya. Iya betul. Nah, gimana tuh Ustaz? Jadi ada sesuatu yang disebut namanya ekspektasi ya. Ekspektasi ini angan, keinginan seperti itu, atau sebuah perhitungan yang dia lakukan atas sesuatu yang sudah ia susun. Misalkan saya menargetkan ini agar dapat ini, saya ingin punya ini karena saya punya ini gitu. Itu ekspektasi, sehingga seringkali terkadang sesuatu yang sudah kita plan sedemikian bagus ternyata hasil akhirnya tidak sesuai. Ya, kalau bahasanya tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Anggapannya dengan berbisnis ini di akhir bulan saya akan mendapatkan untung sekian puluh juta. Ternyata trouble terjadi, ada berbagai macam gesekan, yang ada malah balik modal pun enggak gitu. Nah, ini di luar ekspektasi. Maka hal ini Quran memberikan sebuah tuntunan kepada kita ya, bahwa khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap itu gantunganlah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berharap pada perhitungan kita, sedangkan nanti takdir mendahului berkata lain, kita akan kecewa habis-habisan. Tapi kalau kita tahu setelah usaha dan kepasrahan kita, itu maka kita akan menyandarkan segala bentuk usaha kita kepada Allah. Kalau misalkan, sudah berusaha di tahap sejauh ini, insya Allah kalau dalam perhitungan manusia ini berhasil. Tapi kalau misalkan ada perhitungan selain perhitungan manusia, maka kita harus bersabar. Jadi memberikan sebuah simulasi kegagalan itu juga perlu. Karena itu akan menyiapkan mental diri kita, kesiapan jiwa kita, agar ketika itu benar-benar terjadi kita tidak terlalu patah. Oh, artinya siap berhasil, siap gagal. Betul. Mentalitasnya harus seperti itu.
Karena memang yang disebut dengan rezeki ini terkadang dalam bentuk sesuatu yang lain, tidak harus sesuatu yang kita inginkan gitu. Ya anggapannya kalau bisnis pengennya berhasil, tujuan rezekinya dalam bentuk uang dan keuntungan. Oh ternyata usaha kita, doa kita, ibadah kita dikonversikan menjadi terhindar kita dari keburukan-keburukan lain. Terhindar kita dari hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Itu juga bentuk rezeki, cuma saja rezeki keuntungannya ditahan dulu. Begitu. Jadi cara menata ekspektasi dalam Islam ajarkan itu adalah bagaimana jiwa kita tetap menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Tujuan utamanya apa? Satu, jikalaupun berhasil apa yang sudah kita tata, yang sudah kita susun, kita rencanakan, kita tidak merasa bahwasanya kesuksesan itu benar-benar pure, murni dari usaha kita. Yang kedua juga, ketika usaha itu gagal, kita tidak terlalu patah sehingga menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau merasa kenapa sih nggak adil, saya sudah usaha tapi malah gagal. Ini dampaknya akan panjang sekali. Oke Ustaz, sekarang gini, pertanyaan saya gini, menanggapi dengan yang sekarang ini kan ada orang, nggak tahu kenapa orang itu menggolong-golongkan generasi-generasi apa ya, kalau nggak salah Z, terus generasi apa, milenial, baby boomer dan segala macam. Itu aku tujuannya, harapan mereka dibagi-bagi itu juga nggak tahu juga sebenarnya. Terus kemudian yang aku tahu kayak yang pernah aku tuh namanya generasi strawberry itu, nah dibilang itu terlalu apa sih, lembek segala macam. Mungkin terus kemudian kalau dibanding dengan omongan tadi harus orang punya ekspektasi, orang punya sesuatu kemudian ternyata gagal, nggak sesuai segala macam. Nah, gimana menanggapi sebetulnya generasi yang seperti itu disebut tipologi ya, atau jenis-jenis ya. Tipologi itu tipe-tipe manusianya. Jadi begini, setiap karakteristik itu memiliki setiap masa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena dilatar belakangi keadaan hidup yang juga berbeda-beda. Oke. Ya katakan misalkan orang-orang yang lahir di sekitaran Perang Dunia Kedua. Ya, setelah dunia habis carut marut gitu kan, bekas bom di mana-mana dan lain sebagainya, yang dimana saat itu tentu pekerjaan sulit, uang sulit, dan segala sesuatu kita harus strength, harus bertahan mati-matian. Maka karakteristik mereka akan berbeda dengan generasi setelahnya, yang dimana ayahnya mesti kan berpikir, anak saya jangan sampai sesusah saya. Ya akhirnya karakteristik atau mentalitas strength-nya tadi berkurang. Mentalnya sedikit berbeda dengan yang sudah dilalui. Artinya karena tantangannya pun berbeda. Nah, makin kesini semuanya serba makin ditampilkan dengan hal yang instan. Instan terkenalnya, makanannya instan, wah pokoknya serba instan. Akses berkomunikasi juga instan, tinggal dengan kuota. Semua dimudahkan. Iya, bahasanya kita sudah melipat jarak dan waktu sudah hari ini itu. Yang jauh jadi dekat gitu kan, bahkan yang dekat jadi jauh gara-gara semuanya fokus ke HP-nya masing-masing. Dan ini berpengaruh besar Mas Agung, karena mereka dari kecil tidak terbiasa strength dan bertarung gitu ya bahasanya. Akhirnya mereka ingin mendapatkan segala sesuatunya dengan cara yang cepat juga, sebagaimana secepat orang tuanya memberikan fasilitas kepada dia gitu. Yang pada nyatanya dunia tidak sebaik itu gitu. Dunia tidak sebaik orang tua kepada anak. Maka bagaimanapun kita sebagai generasi mesti memberikan ruang dalam diri kita bahwa perjuangan itu memang harus dilakukan. Makanya di Al-Quran disampaikan ya, infiru khifafa wa thiqala. Pokoknya berangkat jalan, bergerak. Khifafa wa thiqala, mau keadaannya sulit, mau keadaannya berat. Ya. Berjuang dulu, memang disuruh berjuang. Ya, di ayat yang lain walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang pasti diberikan jalan sama Allah. Bahkan kalau Nabi menyampaikan harik yadak tajidil barokah. Jangan menyerah, jangan gampang mudah patah. Bergerak dulu. Gerakan tanganmu maka engkau dapatkan keberkahan. Nah, jadi hal seperti ini perlu dinotis lagi nih sama teman-teman supaya bisa menata ekspektasi dan tidak mudah mengalami keretakan hati ketika tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Oke, siap. Ustaz, aku nanya lagi Ustaz. Soal
kan ada istilah tadi apa ekspektasi, ada yang istilah apa tadi harapan lah ekspektasi, terus kemudian overthinking, ada yang namanya sakit yang anxiety itu kekhawatiran. Kekhawatirannya berlebihan. Nah, itu apa? Mirip atau memang ada irisannya, Ustaz? Oh, kalau seperti itu mungkin secara definitif yang komplit gitu mungkin bukan saya yang menjelaskan ya, mungkin pakar-pakar psikolog. Tetapi dalam apa yang saya pahami, anxiety itu sebuah kekhawatiran ya. Kalau overthinking itu mikirnya kejauhan ya. Kalau ekspektasi ya harapan pada umumnya gitu. Kalau anxiety disorder itu sudah sampai rasa cemas yang berlebihan gitu. Sampai teriak-teriak. Iya, kalau overthinking juga mikirnya kejauhan gitu. Dia sudah takut sebelum mencoba, dan ya sebaiknya memang itu juga butuh dilatih itu memang untuk mengolah anxiety, overthinking. Bahkan dalam kondisi tertentu jika kita perlu merasa untuk berkonsultasi, maka datanglah ke psikolog. Ya, itu makanya tadi aku bersekilas juga artinya untuk menghadapi masa yang sekarang, era sekarang itu orang-orang yang berprofesi sebagai tadi psikiater, iya, segala macam itu harusnya diperbanyak dalam tanda kutip. Iya, ya memang pekerjaan jurusan-jurusan kuliah seperti filsafat, psikologi dan keagamaan itu nanti akan menjadi jurusan yang luar biasa. Apalagi semakin hidup manusia ini semakin mekanis. Ya, semakin mekanis ya, pokoknya masuk kerja jam sekian, pulang jam sekian, rutinitasnya sudah kayak robot lah. Iya, kayak robot, betul. Akhirnya dia membutuhkan asupan dari keringnya spiritualitas. Atau dalam filsafat itu ya, bagaimana dia mengisi akalnya supaya tidak kering juga. Nah, itu nanti jadi teman ngobrol itu ya, teman-teman filsafat, psikologi itu, supaya menjauhkan dari kecemasan dan lain sebagainya. Oke, berarti artinya aku juga bisa menarik bahwa kajian, terus kemudian ke obrolan-obrolan masalah gini, betul. agama ini bisa menjawab gitu maksudnya. Betul. Jadi salah satu fungsi ikut kajian itu kan kita tambah ilmu. Dan yang lagi-lagi PR-nya adalah sebisa mungkin masjid sebagai penyelenggara betul-betul menyeleksi. Ya, kira-kira siapa nih bisa menjawab keresahan umat, atau lebih bagus lagi disurvei umatnya butuhnya masalah apa nih. Dicarikan narasumber yang tepat. Nah, itu gitu. Ya, paham. Tuh, jadi masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat solusi ya, tempat berbagi. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Wah, ini masukannya banyak banget ya. Iya, alhamdulillah. Apa ya? Karena punya cita-cita juga saya sebagai masjid sebagai pusat peradaban. Ya. Emang harusnya gitu kan? Harusnya seperti itu. Dan dulu udah pernah seperti itu bukan? Oh ya, sudah dulu seperti itu. Iya, kan? Apa yang sudah kita tradisikan sebetulnya seperti itu. Cuman sekarang ya bukan hilang tapi memudar. Dan alhamdulillah sudah mulai terlihat lagi.